Shalom, Bapak Ibu Saudara sekalian, senang sekali dapat bertemu kembali dalam ibadah kita. Sekalipun kita tidak bertemu secara tatap muka atau secara langsung, tetapi sungguh kita bersukacita dan kami bersukacita dapat menemui Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun berada saat ini dan apapun kondisi saudara saat ini. Kiranya hari ini kebenaran firman Tuhan yang akan sebentar kita dengarkan boleh sungguh-sungguh memberkati kita, menjadi kekuatan bagi kita. Saya mengajak kita semua dimanapun berada saat hari ini untuk kita membaca satu bagian firman Tuhan yang luar biasa yang diambil dari 2 Korintus pasal 4 ayatnya yang ke-16 sampai dengan 18. Jadi ada 3 ayat yang akan kita bacakan. 2 Korintus pasal 4 ayat 16 sampai dengan 18 yang diberi judul jangan tawar hati juga waktu menghadapi maut. Baiklah Bapak Ibu Saudara sekalian, jika sudah menemukan ayat ini, bagi saudara yang belum menemukan ayatnya juga tidak masalah, karena juga ayat ini nanti akan ditampilkan juga di layar. Saya akan bacakan buat kita semuanya. Demikian bunyi firman Tuhan dari 2 Korintus pasal 4 ayat 16 sampai dengan 18. Demikian bunyi firman Tuhan. Ayat 16. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Ayat yang 17. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Ayat yang ke-18. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hidup ini memang penuh dengan penderitaan. Setiap kita pasti diperhadapkan kepada persoalan hidup kita masing-masing. Setiap kita memiliki persoalannya tersendiri-sendiri. Siapapun kita, apapun kondisi kita. Saudara, tahukah saudara bahwa semua keadaan manusia, apapun keadaan manusia, baik yang kaya, miskin, sama-sama mempunyai persoalan. Entah dia mempunyai pendidikan yang tinggi atau pendidikan yang biasa, juga sama-sama persoalan. Nah saudara, entah dia berada di daratan Asia atau di Eropa, Amerika, dimanapun, di semua tempat, semua manusia di bumi ini mengalami persoalannya tersendiri. Karena itu kita melihat bahwa hidup ini memang penuh dengan penderitaan. Penuh dengan penderitaan. Dan kalau kita baca ayat firman Tuhan hari ini yang terambil tadi dari 2 Korintus pasal 4 ayat 16 sampai 18, Rasul Paulus juga dia mempunyai penderitaannya tersendiri. Tapi penderitaannya karena dia memberitakan Injil, karena dia hidup benar di hadapan Tuhan. Dia hidup benar di hadapan Tuhan, tapi mengalami banyak penderitaan, saudara. Kita melihat bahwa orang benar mengalami banyak penderitaan. Orang jahat juga mengalami banyak penderitaan. Tapi saudara, penderitaan kedua ini pasti sangat berbeda. Orang yang karena melakukan kejahatan atau melakukan sesuatu yang melawan hukum atau melawan kehendak Tuhan, mereka mengalami penderitaan. Tetapi orang yang benar juga mengalami penderitaan juga. Orang baik juga mengalami penderitaan juga. Karena itu kita tidak boleh mengatakan bahwa kita mengalami penderitaan karena kita jahat, karena kita berbuat dosa maka kita mengalami penderitaan. Nyatanya kita melihat bahwa orang benar juga banyak mengalami penderitaan. Mereka mengalami perlakuan yang tidak adil. Penderitaan baik secara umum, demikian juga mungkin perlakuan yang tidak benar yang ditimpakan kepada mereka. Mereka mengalami ketidakadilan, dan hal ini bisa membuat mereka hidup dalam penderitaan. Dalam konteks pembacaan kita hari ini adalah penderitaan Rasul Paulus di dalam dia menunaikan tugasnya memberitakan Injil. Paulus adalah seorang rasul yang luar biasa. Hidupnya dia persembahkan buat Tuhan. Hidupnya boleh dikatakan tidak bercacat dan tidak bercela. Dia mengikuti Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh.
Maka salah satu ucapan yang pernah keluar dari mulut Paulus, dia berkata, ikutilah teladanku, karena aku pun mengikuti teladan Tuhan Yesus. Saudara, sampai kapan kita juga berkata, ikuti teladanku? Kita harus sampai kepada tahap ini, saudara. Kita harus sampai kepada tahap ini, di mana kita berkata kepada orang lain, entah itu anak-anak kita, entah itu saudara kita, entah itu sahabat kita, kita harus sampai kepada tahap di mana kita berkata, ikuti teladanku. Kamu mau melihat Yesus seperti apa? Lihatlah diriku. Nah saudara, ini luar biasa. Tapi kita harus sampai, kita harus punya mimpi, kita harus sampai ke sana, saudara. Kalau misalnya orang lain mau mengerti, mau memahami Tuhan Yesus itu seperti apa, cinta Tuhan itu seperti saudara, biarlah dia boleh menemukan, biarlah orang lain dapat menemukan cinta kasih Tuhan dalam hidup saudara dan dalam hidup saya. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jadi kembali kepada topik ini tadi, hidup kita penuh dengan penderitaan. Belum lagi saudara, belum lagi yang dikatakan oleh Rasul Paulus ini dalam ayat 16 sampai dengan 18, ditambah lagi dengan usia yang semakin bertambah, ternyata membuat kondisi tubuh kita juga semakin mengalami penderitaan. Itu yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Manusia lahiriah kita semakin hari semakin merosot. Nah saudara, jadi rasanya di dunia ini hampir sempurna ya penderitaan kita. Ya, kita banyak persoalan, kita banyak masalah. Kita hidup baik-baik juga punya masalah. Apalagi kalau jahat, pasti punya masalah. Nah, belum lagi ditambah dengan bertambahnya usia kita, maka kondisi fisik kita, itulah manusia lahiriah kita. Rasul Paulus mengatakan manusia lahiriah kita semakin merosot, semakin down. Ya, Rasul Paulus mengingatkan kita bahwa setiap manusia memiliki dua hal ini tadi, yaitu manusia lahiriah dan manusia batiniah kita. Manusia lahiriah kita kalau sampai kepada puncaknya, mungkin puncaknya itu sekitar umur 20 atau 30 tahun ya saudara ya. Maka Tuhan Yesus juga disalibkan pada umur 30-an tahun, karena memang umur manusia sekuat-kuatnya itu adalah umur 30 tahun. Ya, setelah umur 30 tahun ini saudara, maka sebenarnya dengan bertambahnya usia kita, maka keadaan jasmani kita, manusia lahiriah kita ini semakin hari semakin merosot. Tenaganya semakin berkurang, daya tahan tubuh kita semakin merosot, kekuatan kita semakin berkurang, daya penglihatan kita semakin berkurang, pendengaran kita semakin berkurang, dan semuanya fungsi daripada manusia lahiriah kita memang tidak dapat dipungkiri bahwa semakin hari semakin merosot. Saudara, apakah saudara saat ini sedang mengalami bahwa manusia lahiriah saudara sedang merosot? Nah, itulah memang firman Tuhan mengatakan demikian. Tetapi saudara, ada kata tetapi. Tetapi puji Tuhan, sebab kita bukan hanya memiliki manusia lahiriah saja, tapi kita memiliki satu dimensi yang lain, dan itu yang lebih utama daripada semuanya, yaitu manusia batiniah kita. Manusia lahiriah kita adalah sesuatu yang terlihat. Fisik kita itu adalah sesuatu yang terlihat. Rasul Paulus mengatakan, yang terlihat ini bersifat sementara. Bersifat sementara, dan semakin lama semakin mengalami kemerosotan, dan mengalami penderitaan yang semakin hari semakin bertambah-tambah. Tetapi di sisi yang lain saudara, dikatakan bahwa dalam diri kita ada manusia batiniah yang tidak terlihat. Apa itu yang tidak terlihat? Ini berbicara tentang iman kita. Ini berbicara tentang kehidupan rohani kita yang tidak terlihat. Memang saudara, tubuh jasmani kita semakin lemah, semakin merosot, sakit-sakitan, dan pada akhirnya akan mengalami kehancuran. Tetapi saudara, ini janji Tuhan saudara. Bagi Tuhan ini yang lebih utama, bahwa dalam hidup kita ada manusia batiniah. Manusia batiniah kita itu adalah iman kita,
pengharapan kita akan Kristus, kasih kita akan Kristus. Demikian juga saudara, kekuatan rohani kita, karakter kita, sifat ilahi yang ada dalam diri kita, kodrat ilahi yang ada dalam diri kita, ternyata itu semakin diperkuat. Semakin diperkuat, semakin diperkuat. Saudara, sebagai contoh misalnya begini. Saya memperhatikan misalnya ya, ada orang yang ketika mereka masih muda, tubuh jasmaninya itu memang kuat. Manusia lahiriahnya itu memang kuat. Tetapi manusia batiniahnya lemah. Maksudnya apa? Oh, dia tidak sabaran. Waduh, sangat tidak sabaran. Aduh, dia itu kalau sedikit saja salah, kalau sedikit saja dia disinggung, dia tersinggung dan dia bisa melukai orang lain. Dia memarahin orang lain. Dia bisa memaki-maki orang lain. Bahkan kadang-kadang orang lain itu pun mungkin kena tangan dia gitu ya. Kena pukulan fisik gitu. Jadi kita di sini kita melihat bahwa secara lahiriah dia kuat, tetapi manusia batiniah dia, karakter dia begitu lemah. Ya, tidak sabaran dan sebagainya. Lalu karena orang ini berserah kepada Tuhan, setiap hari mau diproses oleh Tuhan, dengan bertambahnya usia, manusia lahiriah memang semakin merosot, tetapi kesabaran dia semakin kuat. Pengharapan dia dalam Tuhan semakin kuat. Ada sukacita yang tidak terkatakan. Dia mengatakan dalam dirinya itu ada satu sukacita yang tidak dapat dicuri oleh apapun. Ada sukacita, ada hati yang damai yang tidak dapat diganggu oleh apapun juga. Itulah manusia batiniah, saudara. Ini baru sebagian kecil daripada manusia batiniah kita, saudara. Dan Tuhan sebenarnya lebih tertarik berurusan dengan kita dalam perkara-perkara manusia batiniah kita. Tuhan lebih tertarik mendandani manusia batiniah kita ketimbang manusia lahiriah kita. Bukan berarti bahwa Tuhan tidak peduli kita. Bukan berarti bahwa Tuhan tidak mau memeliharakan hidup kita. Kalau burung di udara Tuhan pelihara, Tuhan pasti juga peliharakan kita. Kalau bunga di padang, Tuhan pelihara kita. Apalagi kita, saudara. Tuhan pasti akan peliharakan kita. Kehidupan kita yang sementara ini pun Tuhan peduli. Apalagi saudara, apalagi kehidupan kita yang kekal. Apalagi masalah perkara rohani kita, Tuhan jauh lebih peduli. Dan Tuhan sangat memperhatikan kita dalam perkara-perkara rohani ini, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saudaraku, tahukah saudara bahwa manusia pada umumnya ingin tampil cantik? Saudara, benarkah saudara bahwa setiap orang ingin tampil cantik? Kalau yang wanita cantik, tentunya yang laki-laki tampan, gitu ya. Salah satu media berita mengatakan bahwa khususnya wanita, ini di Indonesia, saudara, media yang dapat dipercaya mengatakan bahwa wanita Indonesia pada umumnya itu menghabiskan uang atau membelanjakan uangnya itu sebagian besar daripada uang mereka itu mereka pakai untuk apa? Ternyata untuk kecantikan. Jadi uang mereka itu lebih banyak dipergunakan untuk kebutuhan atau peralatan alat-alat kosmetika. Semua yang berbau, semua yang menunjang kecantikan mereka, ya, alat-alat makeup atau misalnya fashion, ya, pakaian dan sebagainya. Pokoknya semua yang menunjang kecantikan mereka. Dan pengeluaran seperti ini ternyata lebih besar bagi wanita yang merasa kurang pede, kurang percaya diri, merasa diri kurang cantik, dan dia rela mengeluarkan uang lebih banyak lagi untuk dapat tetap tampil cantik. Dikatakan saudara bahwa wanita rela menghabiskan gajinya, pemasukannya kira-kira 3 kali lebih besar daripada gajinya untuk membeli alat-alat kecantikan ini tadi, saudara, supaya dapat tetap cantik. Ya, memang pada umumnya saudara, ya, siapapun juga tentu ingin tampil cantik gitu ya. Tapi memang kita melihat bahwa manusia begitu peduli dengan penampilan mereka. Manusia begitu peduli dengan kecantikan mereka, dan khususnya di dalam media itu tadi mengatakan, media berita itu tadi mengatakan bahwa wanita lebih lagi
memperhatikan kecantikannya. Kalau misalnya media mengatakan bahwa wanita lebih memperhatikan kecantikan, tapi menurut saya saudara, pria juga tidak kalah memperhatikan penampilan mereka. Supaya tetap kelihatan menarik, ya apapun dilakukan supaya tetap kelihatan menarik. Dan tentunya kalau misalnya baik pria maupun wanita, selain daripada tampil menarik, juga memang memperhatikan kesehatan jasmani, kesehatan fisik. Itu bagus saudara. Itu bagus kalau kita memperhatikan kesehatan kita, bukan tidak baik. Nah, tetapi saudara, pertanyaannya adalah, kalau kita sedemikian memperhatikan kesehatan jasmani kita, kalau kita sedemikian peduli kepada penampilan lahiriah kita, supaya kita tetap kelihatan menarik dan tetap kuat. Nah sekarang, berapa upaya yang kita berikan untuk manusia batiniah kita ini? Berapa upaya yang kita berikan untuk kemajuan manusia batiniah kita yang bersifat kekal ini tadi? Saudara, sehebat-hebatnya, sepandai-pandainya kita menjaga kesehatan kita tetap terbatas. Sepandai-pandainya kita menjaga supaya kita tetap awet, tetap terbatas saudara. Sebagian orang tetap, bahkan ada orang yang mereka lebih peduli dengan hal-hal itu saudara. Ya, bahkan ada orang yang sangat sensitif. Mereka bahkan ingin berupaya untuk merubah apa yang tidak bisa dirubah selama ini. Misalnya saudara, bentuk wajah mereka, atau misalnya kecerahan kulit mereka gitu ya. Selama ini mungkin mereka menganggap bahwa ya mereka sih masih putih, tapi putihnya ketuaan gitu ya. Ketuaan, jadi ingin supaya putihnya lebih cemerlang. Untuk itu rela mengeluarkan berapapun supaya kelihatan lebih cerah. Wanita Asia pada umumnya memang ingin supaya kulitnya itu kelihatan lebih cerah. Jadi saudara, pengertian tentang kecantikan ini pun sebenarnya sudah banyak keliru saudara. Maka sebenarnya banyak sebenarnya orang yang telah ditipu oleh iklan. Misalnya saudara, yang dimaksud dengan cantik misalnya digambarkan seorang wanita yang tinggi, yang kulitnya putih atau kuning langsat, hidung mancung, rambut lurus. Nah ini yang cantik. Nah sekarang bagaimana kalau misalnya yang rambutnya keriting? Bagaimana kalau yang rambutnya ombak? Bagaimana kalau misalnya rambutnya itu tidak mancung, tapi nongol seadanya? Nah, apakah ini juga bukankah ini juga tetap cantik? Bahkan ada yang nongol seperlunya saja sudah, ada hidungnya yang jauh dari mancung gitu. Maka diupayakan supaya hidung tetap mancung. Tapi tahukah saudara bahwa saya mendengar juga orang-orang yang negara-negara tertentu yang hidungnya mancung, mereka menganggap, bahkan ada yang kurang pede, waduh mereka menganggap kenapa hidung mereka terlalu mancung seperti itu gitu ya. Saudara, maka saya mengatakan begini, manusia lahiriah kita itu memang perlu kita perhatikan, tapi tentunya dengan batas-batas tertentu, dengan sepantasnya, dengan sewajarnya. Memperhatikan manusia batiniah kita juga harus diperhatikan dengan sepatutnya, Saya ingin teruskan saudara. Saya merenungkan satu hal saudara, bahwa ternyata begini. Ternyata manusia lahiriah kita ini sebenarnya kadang itu sebenarnya sulit untuk dirubah. Misalnya begini, bentuk wajah ya, atau misalnya tinggi postur tubuh dan sebagainya gitu ya. Sebenarnya itu sulit untuk dirubah saudara. Saudara, pernahkah saudara renungkan mana lebih mudah merubah postur tubuh, bentuk wajah daripada merubah karakter kita? Coba saudara renungkan. Saya mengatakan memang masing-masing mempunyai kesulitannya tersendiri. Renungkan satu hal ini saudara. Nah sekarang kalau Tuhan sudah memberikan kita dengan, katakanlah dengan wajah yang sudah sedemikian, setiap orang itu begitu unik saudara. Kalau saya memperhatikan bahwa ternyata begini saudara, bahwa manusia dalam segala kondisinya ya, misalnya bentuk wajahnya dan sebagainya, sebenarnya kalau manusia batiniah mereka itu hidup benar di hadapan Tuhan, maka akan menampilkan
akan mengeluarkan, memancarkan aura kecantikan, saudara. Saudara, ini saya menemukan hal ini, saudara, dan saya percaya bahwa saudara juga setuju. Ada orang yang mungkin misalnya begini, dianggap oleh orang lain tidak cantik, ya, atau tidak menarik. Tetapi saudara, kalau orang ini hatinya diubahkan oleh Tuhan, hidupnya diubahkan oleh Tuhan, maka dia menjadi orang yang penuh cinta kasih. Dia menjadi orang yang sungguh-sungguh diperbarui di hadapan Tuhan. Sebenarnya ini juga dia akan memancarkan aura wajah yang juga indah, saudara. Aura wajah yang indah. Saya percaya, saudara, nanti di sorga juga sebenarnya wajah kita tetap seperti ini. Tetapi saudara, karena di sorga hati kita diperbarui oleh Tuhan, maka dari wajah kita yang sekarang ini mungkin tidak terlihat cantik atau tidak terlihat tampan, tapi karena kita penuh dengan kemuliaan Tuhan, akan terlihat indah, akan terlihat cantik, akan terlihat tampan. Karena itu saudara tidak perlu merubah postur tubuh saudara. Saudara tidak perlu merubah wajah saudara secara signifikan, apalagi sampai mengubah jenis kelamin. Wah, saudara, kita harus percaya bahwa Tuhan menghendaki saudara laki-laki atau perempuan itu yang terbaik. Kalau saudara diciptakan sebagai pria, sudah jadi pria, bersyukur di hadapan Tuhan. Kalau saudara diciptakan sebagai wanita, bersyukur di hadapan Tuhan. Gak usah mau jadi laki-laki. Jadi sebagai pria, bersyukur. Sebagai wanita, bersyukur. Ini benar sekali, saudara, apa yang saya sampaikan ini. Ini kebenaran firman Tuhan. Kalau saudara misalnya dengan bentuk wajah saudara seperti saat ini, memang kita rawat, tapi sebagaimana sepantasnya. Tapi jangan sampai mengeluarkan seluruh harta kekayaan demi satu kecantikan yang bersifat sementara. Ini adalah satu kekeliruan. Nah, sekarang misalnya begini, saudara. Kalau misalnya bentuk hidung saudara misalnya udah diciptakan oleh Tuhan, ya, dengan derajat kemancungan tertentu gitu ya. Ya udah cukup, saudara. Nggak usah lagi misalnya operasi plastik untuk seperti itu, ya. Lalu menghabiskan banyak biaya untuk itu. Tidak perlu, saudara. Ya. Ada satu doa yang menarik daripada Fransiskus dari Assisi. Ini penting sekali, saudara. Salah satu isi doa daripada Fransiskus dari Assisi, dia berkata begini: Tuhan, berikanlah aku kemampuan untuk merubah apa yang harus aku ubah, dan berikanlah aku keberanian untuk menerima apa yang tidak mungkin lagi diubah. Nah, saudara, saya ulangi ya. Fransiskus dari Assisi berdoa begini: Tuhan, berikan aku keberanian untuk mengubah apa yang harus aku ubah, dan berikanlah aku keberanian juga, hati yang rela untuk menerima apa yang tidak perlu aku ubah. Kembali kepada manusia lahiriah dan batiniah ini tadi, saudara. Saya mengatakan begini, saudara. Sebenarnya manusia lahiriah kita itu sebenarnya itu sudah permanen. Dan menurut saya di dalam kesementaraan ini, sebenarnya kita tidak perlu terlalu pusing untuk merubah, mengotak-atiknya. Jadi anggaplah itu bahwa itu adalah bagian yang tidak dapat diubah dan memang tidak perlu diubah. Sekarang apa untungnya kita merubah hal-hal seperti itu, saudaraku? Itu tidak akan memberikan perubahan yang signifikan dalam hidup kita. Jadi kalau misalnya bagian bentuk tubuh kita dan sebagainya, itu sebenarnya tidak terlalu perlu untuk dirubah. Nah, sekarang justru yang perlu dirubah adalah manusia batiniah kita. Lalu Fransiskus dari Assisi meneruskan doanya. Dia berkata begini, tadi dia berdoa, Tuhan, berikan aku kemampuan untuk merubah apa yang harus aku rubah, dan keberanian untuk menerima apa yang tidak perlu aku rubah. Dan yang ketiga dia mengatakan, dan berikan aku hikmat untuk membedakan keduanya. Maksudnya membedakan mana? Yaitu membedakan mana sih yang harus dirubah, mana yang bisa dirubah dan memang harus dirubah. Dan yang kedua, kita harus mengerti mana yang tidak dapat diubah dan tidak
perlu untuk dirubah. Kita perlu hikmat untuk itu, saudara. Mengapa perlu hikmat untuk itu? Sebab kalau kita tidak memiliki hikmat untuk seperti itu, maka kalau kita terbalik, kita akan rugi sekali, saudara. Kita akan rugi. Maksudnya rugi apa? Yaitu ketika kita mau merubah apa yang tidak perlu dirubah, itu pun adalah satu pekerjaan yang sia-sia. Itu yang pertama. Yang kedua, yaitu ketika kita tidak mau merubah, menerima apa yang seharusnya dirubah, itu pun adalah satu kekeliruan. Untuk itu, saudara, kita perlu hikmat untuk membedakannya. Nah, sekarang, tadi saya sudah mengatakan, perkara-perkara lahiriah dalam hidup kita, golongan darah kita, demikian juga DNA kita, itu tidak perlu dirubah. Tidak perlu dirubah. Tetapi saudara, karakter kita, misalnya begini, karakter kita itu adalah sesuatu yang harus terus-menerus berubah. Misalnya begini, ada orang yang misalnya, katakanlah misalnya dengan bentuk tubuh tertentu dia ingin berupaya. Misalnya katakanlah kulitnya, dia ingin mengganti kulitnya. Untuk apa? Nggak perlu. Nah, sekarang dia menganggap bahwa ini memang harus dirubah. Ini harus dirubah. Nah, oke. Nah, tetapi ada sesuatu yang harus dirubah dalam dirinya. Misalnya begini, ada orang yang kembali lagi. Misalnya ada orang yang tidak sabaran, gampang marah, ya, gampang naik darah. Lalu dia mengatakan, ya ini memang sudah bawaan dari sana. Ini sudah tidak mungkin berubah. Saya udah nggak mungkin berubah. Nah, saudara, salah. Mengapa salah? Karena dia mengatakan apa yang harusnya dirubah. Dia mengatakan, ya sudah, saya memang sudah tidak bisa berubah. Itu salah. Itu salah, saudara. Misalnya begini, ada orang yang misalnya sangat egois sekali. Dia mengatakan, ya saya memang begini, saya udah nggak bisa berubah lagi. Atau misalnya karakter-karakter yang lain, saudara, hal-hal yang buruk. Misalnya begini, ada orang yang buruk. Misalnya ada orang yang sulit sekali untuk jujur. Dan dia mengatakan, ya dia bisa berbicara kepada orang lain, atau dalam hatinya dia berkata begini, aduh saya memang udah gak bisa berubah. Saya memang sudah ditakdirkan menjadi orang yang tidak jujur. Nah, saudara, ini keliru. Kalau kita tidak jujur, kita harus berubah menjadi orang yang jujur. Ya, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi kita harus membedakan mana yang tidak perlu dirubah dan diterima dengan sukacita, dan mana yang seharusnya dirubah, kita berjuang untuk merubahnya. Jangan salah, saudara. Hari ini, apa yang Tuhan minta bagi kita supaya kita perbaharui, supaya kita perjuangkan, supaya kita ubah, yaitu manusia batiniah kita, yaitu yang harus diperbaharui dari sehari ke sehari. Dengan kata lain, saudara, ingat saudara, Tuhan kita tidak mempersoalkan. Saya tidak memakai kata terlalu, tapi saya percaya bahwa Tuhan tidak mempersoalkan sama sekali apakah saudara cantik atau jelek secara lahiriah, apakah saudara tampan atau biasa saja secara lahiriah. Tuhan tidak mempersoalkan apakah saudara badannya tinggi, badannya tegap, atau badannya kurus, atau badannya pendek. Tuhan tidak persoalkan. Bagi Tuhan itu bukan hal yang penting. Tapi yang penting bagi Tuhan, apakah kita sudah mendandani manusia batiniah kita? Apakah saudara dan saya telah memperbarui hidup saudara dan saya menjadi manusia yang lebih sabar misalnya, menjadi manusia yang lebih perhatian kepada orang lain, menjadi manusia yang penuh cinta kasih kepada orang lain. Kita memiliki keindahan, kecantikan, ketampanan batiniah. Itu yang Tuhan persoalkan bagi kita, saudara. Saudara, apa gunanya misalnya wanita yang cantik, tapi karakternya buruk, untuk apa? Nah, itulah sebabnya misalnya kepada anak-anak muda seringkali keliru dalam hal ini, saudara. Anak muda pada umumnya mereka lebih cenderung yang penting dapat wanita yang cantik. Oh, kalau karakter nanti belakangan dirubah gitu ya. Saudara, tapi saya juga ingin katakan, memang kalau orang itu di luar Tuhan, mereka memang tidak berniat untuk berubah. Itu masalahnya, saudara. Bukan bahwa mereka tidak bisa berubah lagi. Kalau mereka cantik tapi di luar Tuhan,
mereka itu sulit untuk berubah, bahkan mereka tidak merasa mereka harus berubah. Nah sekarang misalnya kalau punya, misalnya saudara punya calon istri cantik tapi tidak jujur. Waduh, bagi dia menghalalkan segala cara. Dagang narkoba juga nggak apa-apa, yang penting banyak duit. Wah, mati saudara. Mati kalau punya pasangan seperti ini saudara. Tetapi katakanlah, mungkin secara lahiriah pasangan saudara mungkin tidak terlalu cantik secara lahiriah, tapi hatinya baik. Dia rela berkorban. Wah, tahan banting. Saudara, kadang-kadang mungkin suaminya juga tidak bisa terlalu lembut dengan dia, sering dikasari gitu ya. Tapi dia bisa menerima, wah dia punya karakter yang begitu anggun. Dia mencintai suaminya, dia mau melayani suaminya. Jadi suami seperti ini saudara, walaupun istrinya tidak cantik secara lahiriah, tapi dia dapat menikmati pelayanan yang tulus dari istrinya. Mengapa? Karena istrinya memiliki kecantikan batiniah. Memiliki kecantikan batiniah. Nah saudara, apa yang membuat kita memiliki kecantikan batiniah ini tadi saudara? Apa yang mendorong kita dalam segala keadaan? Sekalipun kita banyak persoalan, lalu manusia lahiriah kita semakin merosot, tapi kita tetap bersuka cita, kita tetap mengalami pemulihan secara manusia batiniah kita. Nah, berdasarkan ayat firman Tuhan ini tadi saudara, yang membuat kita semakin hari semakin diperbaharui, yaitu karena kita memiliki pengharapan akan kebangkitan ketika Kristus akan datang. Kita merindukan tubuh kemuliaan saudara, tubuh kemuliaan. Inilah yang dijanjikan oleh kitab suci, misalnya dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat 13 sampai dengan 18. Kita tidak baca di sini. Tapi dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat 13 sampai 18, di mana Rasul Paulus mengatakan bahwa ketika Kristus akan datang ke dunia ini, dia dengan para malaikatnya turun dari sorga, dan ketika Yesus berada di awan-awan, apa yang terjadi saudara? Yang dikatakan oleh kitab suci dalam 1 Tesalonika, maka orang mati dibangkitkan. Lalu kalau kita masih hidup, Tuhan Yesus datang, kita diubahkan dalam sekejap. Jadi orang yang mati dalam Tuhan, mereka dibangkitkan, mereka menerima tubuh kemuliaan. Orang yang hidup dalam Tuhan, ketika Kristus datang dan tidak mengalami kematian, maka dia mengalami perubahan. Tubuhnya diubahkan menerima manusia tubuh kemuliaan. Tubuh kemuliaan itu seperti apa? Yaitu seperti tubuhnya Kristus sendiri saudara. Tubuhnya Kristus sendiri. Tubuh Kristus, tubuh kemuliaan adalah yang diperagakan oleh Tuhan Yesus setelah kebangkitan. Saudara, ini adalah saat yang kita nanti-nantikan, di mana Kristus akan datang. Dia memberikan bagi kita tubuh kemuliaan. Kalau hari ini tubuh kita sakit-sakitan, lemah, kita mengalami penderitaan. Ingat saudara, bahwa penderitaan kita ini, kata Rasul Paulus, bersifat sementara. Saudara, penderitaan kita di dunia ini sehebat apapun itu bersifat sementara. Tidak ada penderitaan yang abadi. Tidak ada. Di dunia ini segala sesuatu sementara. Kalau saudara sakit, maka sakit saudara ini pada akhirnya juga akan ada penyelesaiannya, akan ada endingnya saudara. Maka dikatakan oleh Rasul Paulus, maka Tuhan bekerja dalam hidup kita. Di dalam apa? Penderitaan yang ringan. Penderitaan apa saudara? Ringan. Rasul Paulus mengatakan bahwa penderitaan orang Kristen sehebat apapun, sedahsyat apapun di mata manusia, Rasul Paulus mengingatkan bahwa penderitaan kita adalah penderitaan yang ringan. Mengapa Rasul Paulus mengatakan penderitaan ringan? Pertama, itu tadi, sebab penderitaan kita akan berakhir sehingga ringan. Yang kedua saudara, yaitu Rasul Paulus menyuruh kita membandingkan. Kira-kira kalau seperti satu neraca saudara, maka penderitaan di ujung yang satu, maka di ujung satu lagi apa saudara? Maka Rasul Paulus menyuruh kita untuk menimbang ini tadi. Di ujung yang satu, segala penderitaan kita dan segala kesusahan kita. Dan di ujung yang satu lagi, yaitu kemuliaan yang kita akan terima
bersama-sama dengan Kristus, itu sungguh tidak dapat dibandingkan. Itu sungguh tidak ada taranya. Sehingga saudara, penderitaan kita sehebat apapun, di mata Tuhan, di mata orang beriman, adalah penderitaan yang ringan. Menjadi orang Kristen, saudara, mari saudara, jangan menjadi orang Kristen yang cengeng, saudara. Jangan menjadi orang Kristen yang lemah. Saudara, kita seharusnya malu dengan orang-orang yang di luar daripada Kristen. Mereka kadang-kadang, saudara pernah melihat tidak? Misalnya dia seorang ibu, kerjanya tukang cuci, suami masuk penjara, anak-anak kena narkoba, tapi dia tetap bekerja untuk menghidupi anak-anaknya masih sekolah, tinggal di rumah yang beralaskan tanah, beratapkan langit. Mengapa? Karena rumah bocor-bocor. Tapi dia tetap bertahan. Dia bukan orang Kristen. Dia mengatakan, wah, dia punya pengharapan. Dia pun punya pengharapan. Dia mengatakan suatu ketika bahwa Tuhan juga akan memberikan jalan keluar bagi dia. Saudara, orang seperti ini luar biasa, saudara. Jangan kalah iman saudara dengan orang yang tidak mengenal Kristus. Kita sebagai orang Kristen seringkali, saudara, kita terlalu membesar-besarkan masalah kita. Karena itu, saudara, sungguh kemuliaan yang akan kita terima, yaitu tubuh kemuliaan di mana kita dibangkitkan bersama dengan Kristus. Bahwa kita akan menerima tubuh yang tidak akan binasa lagi, tubuh yang penuh dengan kemuliaan. Dan kita akan menikmati hidup bersama-sama dengan Tuhan selama-lamanya. Sungguh tidak dapat dibandingkan dengan apapun juga. Apakah saudara merindukan hari tersebut? Saudara, ini kalau kita sebagai orang Kristen, hari tersebut kita nanti-nantikan dengan sukacita. Karena itu bagi orang Kristen, tidak ada satu hal pun yang menakutkan orang Kristen. Bahkan kematian pun tidak menakutkan orang Kristen. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, inilah kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Karena itu, saudara, selagi masih ada waktu dalam hidup kita, kalau untuk perkara-perkara jasmani, kita rela memberikan seluruh hidup kita, harta kita, untuk memiliki tubuh lahiriah yang menarik. Tapi saya mengatakan, untuk mendapat pembaharuan manusia batiniah kita, sebenarnya berapa biaya yang kita butuhkan, saudara? Kalau biaya untuk manusia lahiriah kita itu besar, tapi saya mengatakan bahwa untuk membangun manusia batiniah kita itu lebih besar lagi, saudara. Itu berarti bahwa seluruh hidup kita taruh dalam tangan Tuhan. Dengan kata lain, mengikut Tuhan, saudara. Kita harus mengikut Tuhan tanpa batas. Itulah harga mengiring Tuhan Yesus. Itulah harga mengikut Tuhan Yesus. Seluruh hidup kita, saudara, seluruh hidup kita serahkan kepada Tuhan. Karena itu, saudara, kiranya kebenaran firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi kita. Apapun persoalan saudara saat ini, kesulitan saudara, ingatlah ada kemuliaan besar yang menanti saudara dan saya. Amin.